Akhirnya Kumal molor. Molor bukan molor tidur ya, maksudnya molor tuh kayak kepending gitu, telat gitu episodenya. Dan di episode ini, di episode Kumal kali ini, gua mengakui kalau Kumal dalam 30 hari bersuara mulai telat-telat nih. Aduh. Ya, jadi mohon maaf ya teman-teman kalau ada keterlambatan untuk episode-episodenya Kumal di 30 hari bersuara 2022. Ya, kalau misalkan mendengar dari suaranya ada agak berubah, agak berbeda, ya itu memang penyebabnya. Jadi memang kerjaan di tempat gue bekerja sekarang emang lagi lumayan, dan bukan lumayan sih, ya lagi pack gitu, lagi ampun-ampun gitu. Masih kehandle, tapi efeknya adalah jadi ada hal lain yang jadinya nggak bisa dilakukan gitu, harus stop dulu gitu, karena kalau tidak teparlah saya. Dan di podcast ini, di Kumal ini, sebagai salah satu podcast yang mengikuti tantangan 30 hari bersuara 2022 dari The Podcasters Indonesia, mulai merasa bingung dengan topik di hari ke-20, yaitu pemimpin kata kuncinya. Dan gue merasa sepertinya gue tidak capable gitu untuk gue berbicara tentang masalah pemimpin gitu ya. Walaupun ada sih di kepala gue, banyak sih gitu. Cuma gue takut aja gitu. Gue takut salah, gue takut jadi backfire juga ke guanya gitu ya. Jadi akhirnya gue berusaha berpikir nih, pemimpin ini bisa kemana nih? Gue mendengarkan podcast lain gitu ya, mencoba mencari inspirasi gitu, dan sampai ada di podcastnya yang tak bernama, podcast tanpa nama. Halo kakak-kakak sekalian. Dan di mana di situ di episode pemimpin, tapi itu keren banget. Itu keren banget sih. Gitu, serius banget, tajam gitu gua. Semangat kakak. Di episodenya Kumal, di kata kunci pemimpin kali ini, mungkin gue gak akan ngomong atau menyampaikan sesuatu yang berat gitu ya. Sesuatu yang kalau kata anak selatan tuh, yang literally itu pemimpin gitu ya. Tapi gue lebih pengen ngomongin kayak gini. Di keseharian kita tuh banyak terjadi, kayak misalkan dalam handphone lo gitu ya, ada yang namanya iklan. Dalam laptop lo saat lo browsing, ada yang namanya iklan gitu. Entah kalian menyadari atau enggak, ada momen tertentu, ada rentang waktu tertentu di mana iklan-iklan yang keluar itu dipimpin oleh beberapa atau satu tipe iklan. Atau mungkin ada tipe iklan yang cocok di rentang waktu tertentu gitu. Di sini gue bukan ahli iklan, bukan ahli advertising gitu ya. Tapi sekedar logika aja sih gitu, logika yang sering gue pakai. Dan gue bersama beberapa teman di kantor, terutama teman gue yang jadi director gitu ya, sering berpikir dengan logika yang logika simpel sih sebenarnya gitu. Contohnya gini, bukan contohnya sih, apa itu? Yang adalah gimana ya, kan kalau tanggalan tuh ada tanggal muda, tengah bulan, sama tanggal tua gitu ya. Kalau 22 tuh kayak udah tanggal agak tengah tapi udah menuju ke tanggal tua gitu ya. Nah, ada tanggal muda, ada tanggal tua gitu. Nah, kalau di tanggal muda biasanya itu iklan-iklan itu dipimpin dengan sesuatu yang berujung dan berurusan dengan sesuatu namanya belanja, beli, kayak gitu-gitu deh. Jadi itu akan banyak tuh iklan-iklan yang kayak Tokopedia, online shop, Shopee, dia menawarkan diskon, dia menawarkan promo, dia menawarkan sesuatu yang memang tujuannya, ayo beli, ayo belanja, ayo keluarkan duitmu gitu ya. Tapi pelan-pelan menuju ke tanggal 15 mulai tuh gak terlalu banyak tuh. Dan mengarahnya di tengah bulan itu, seringnya iklan yang kita lihat atau sesuatu yang beredar itu dipimpin oleh hal-hal atau perusahaan atau sesuatu apapun itu yang berurusan dengan entah pinjaman, entah diskon yang lebih besar, entah pay later gitu. Yang ujung-ujungnya adalah
udah mulai menipis nih duit nih, tengah-tengah bulan nih udah mulai megap-megap nih gitu, dan akhirnya ditawarkanlah sebuah pinjaman, sebuah solusi sebenarnya. Ya, kalau solusi bisa jadi solusi, bisa enggak sih, tergantung kalian menganggapnya seperti apa sih gitu. Cuma ada beberapa orang yang menganggap itu adalah sebuah solusi gitu. Kenapa solusi? Kalau barang itu memang sangat dibutuhkan dan perlu, pay later, pinjol, kredit online, cicilan, kartu kredit, itu lumayan membantu gitu di saat kita memang butuh gitu. Tapi bisa juga bukan solusi, bisa juga gitu. Dan biasanya di tanggal-tanggal tengah ke arah mau ke tanggal tua, mulai lagi dipimpin oleh iklan atau konten yang berurusan dengan belanja lagi. Yuk, karena sudah gajian. Ayo belanja ini, promo ini, atau ada iklan. Kadang kalau gue di Gojek ya, di GoPay gitu, kan gue kadang pakai pay later ya, GoPay pay later gitu ya. Dan itu biasanya akan ada, sudah gajian nih, bayar yuk. Udah gajian nih, belanja yuk gitu. Dan di akhir bulan itu, tanggal tua sampai ke bulan berikutnya, itu biasanya momen-momen di mana semua tagihan-tagihan itu dibayar. Jadi seperti apa ya? Seperti klasemen liga sepak bola gitu kayaknya. Naik turun gonta-ganti. Jadi ya itulah, gue maksudnya nggak terlalu bisa banyak berbicara tentang topik ini, soal kepemimpinan. Cuma yang keinget di kepala gue adalah di mana di tanggal muda selalu dipimpin dengan karakter-karakter, seringnya ya. Ini gue nggak bilang selalu, tapi seringnya itu dipimpin oleh promo, iklan, belanja, online shop, diskon gitu. Dan makin ke tanggal tengah itu makin dipimpin oleh yang promo lebih besar, diskon lebih besar, yang ujungnya akan mengarah kepada pinjaman, pay later, cicilan, yang akhirnya mengarah ke tanggal tua, di mana tanggal tua untuk lo bayar semua itu. Dan setelah lo bayar, belanja lagi karena mulai memasuki tanggal tua gitu. Sisa-sisa dari apa yang sudah tagihan-tagihan itu sudah lo bayar semua. Lalu belanjakanlah duit itu. Itu siklus yang seperti lingkaran setan ya gitu. Jadi ya balik lagi sih sebenarnya, semua ini balik lagi ke kitanya gitu. Apakah kita melihat pay later itu sebuah solusi, pinjol itu sebuah solusi, atau sebuah sumber masalah? Nah, itu balik lagi ke kitanya, balik ke masing-masing orang gitu. Dan kalau bicara masalah belanja dan segala macam, tidak ada yang salah dengan belanja, tidak ada yang salah dengan diskon, tidak ada yang salah dengan promo. Tapi yang akan menjadi salah adalah kalau kita nggak pinter ngatur gitu. Jadi jadi konsumtif yang terlalu berlebih-lebihan gitu, tanpa memikirkan kebutuhan utamanya kayak gitu-gitu. Dan ya itulah, ngebagi-bagi ruang-ruangnya itu aja sih gitu. Walaupun gue juga masih belajar di situ ya, tapi ya agak sebel juga sih. Sebel saat lagi nggak ada duit tiba-tiba ada promo dan pakai nggak ya, yang akhirnya ya udah bodo gitu, pakai gitu. Kadang aduh udah nggak usah pakai gitu. Jadi semua itu balik lagi ke pilihan ya gitu. Tapi seenggaknya tantangan 30 hari bersuara 2022 dengan keyword pemimpin sudah ada. Ya gitulah. Jadi mungkin segitu aja. Gue gak bisa terlalu banyak karena gue juga butuh istirahat. Dan semoga yang teman-teman lain yang ikut tantangan ini juga tetap semangat ya. Jangan sampai kayak gue, jangan sampai molor kayak gue. Ya mungkin itu karena udah mau tanggal tua kayak, jadi agak udah mulai lemes gitu ya. Sama tuh kayak gitu tuh. Awal-awal 30 hari bersuara, semangat, bang bung. Mulai ke tengah, mulai pelan, mulai ke belakang, mulai agak kendor dikit nih gitu. Kayak gue nih. Semoga yang lain jangan kayak gue ya. Ya udah, mungkin segitu dulu. Dan untuk yang kalian yang dengerin ini, bolehlah di follow podcastnya, di follow IG-nya Kumel Podcast gitu ya, di IG lah ya pastinya. Dan IG gue juga boleh Kucai_. Dan kalau misalkan ada yang mau kirim-kirim apapun lah,
Lu mau kirim kayak Mas Tit tuh kemarin di DM, bukan di DM, dia di feednya IG Kumal, dia komen-komenan untuk soal urusan teka-teki. Apapun yang mau kalian ngomongin, monggo diomongin di komen boleh. Mau cerita, mau curhat, monggo ayo. Ada sesuatu yang pengen gue bacain, nah apapun itu gue akan coba bacain. Dan bisa juga di email ke ngedumelbarang@gmail.com. Ya udah, mungkin segitu dulu ya. Ya sih, udah kayaknya. Udah ya deh. Deh.